Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Stefano Pioli mendesak Gianluigi Donnarumma untuk memperbarui kontraknya dengan AC Milan dengan menyebut sang pemain bakal menjadi bagian dari tim hebat yang sedang mereka bangun. Manajemen AC Milan hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan kontrak sang kiper. Gianluigi Donnarumma diketahui tinggal memiliki 90 hari tersisa dari kontraknya di San Siro. Kondisi ini membuat Donnarumma bebas untuk menjalin komunikasi dengan klub manapun yang meminatinya. Namun, menariknya sang pemain diklaim ingin tetap bertahan di AC Milan. Sementara itu, Tuttosport melaporkan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak Gianluigi Donnarumma sedang berlangsung. Milan telah mengajukan tawaran bersih 8 juta euro atau sekitar 140 miliar per musimnya. Rossoneri memang masih terdepan dalam mengamankan jasa kiper timnas Italia tersebut, mengingat klub lain belum memberinya tawaran konkret. Meski begitu, urusan tidak kelar begitu saja karena agen Donnarumma Mino Raiola menuntut komisi agar kliennya mau menekan kontrak anyar. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tak gentar mempertahankan Donnarumma. Ia mendesak sang pemain untuk segera menerima tawaran klub. Ex juru taktik Fiorentina itu mengiming-imingi meyakini Donnarumma dengan kalimat pujian. Ia juga pede jika Gianluigi bakal menjadi sosok penting layaknya pahlawan di AC Milan. Gigio jauh lebih muda dari anak-anak saya sudah menjadi kakek. Saya pribadi memohon kepada Donnarumma untuk bertahan di Milan karena kami sedang membangun tim yang hebat, ujar Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia. Saya menyebut para pemain Milan sebagai pejuang yang belum merebut kemenangan, namun siap sedia untuk maju dan menang. Milan adalah klub top, lanjutnya. Juru gedor AC Milan Zlatan Ibrahimovic bisa lolos dari jerat hukuman kartu merah jika wasit Fabio Maresca bersedia mengakui kesalahannya. Zlatan Ibrahimovic dikenai kartu merah dalam kemenangan AC Milan 3-1 atas Parma pada Sabtu 10 April 2021. Kondisi ini membuat Rossoneri hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-60. Insiden kartu merah ini cukup kontroversi. Pasalnya, wasit Fabio Maresca langsung mengambil kartu merah sebagai buntut ujaran kasar yang dilontarkan bintang asal Swedia tersebut. Pemain berusia 39 tahun itu mengatakan kepada wasit Sembra Strano yang artinya bagi saya itu terlihat aneh. Namun Maresca salah mengartikan kalimat Ibra. Sang wasit justru menganggap Zlatan Ibrahimovic mengatakan si un bastardo yang artinya Anda brengsek. Memang terkesan jauh berbeda dan hanya Maresca yang mendengarkan kalimat tersebut. AC Milan diperkirakan bakal melakukan banding terkait kartu merah Zlatan Ibrahimovic. Pemilik gol terbanyak di San Siro musim ini bisa saja terbebas dari jerat kartu merah dan tampil untuk Rossoneri pada pekan ke-31 mendatang. Menurut Milan News, Ibrahimovic bisa bebas apabila wasit Fabio Maresca mau mengungkapkan kejadian sesungguhnya serta mengakui kesalahannya. Namun jika tidak, komisi disiplin akan melihat kembali kasus tersebut. Apabila kartu merah tersebut dicabut, Zlatan Ibrahimovic otomatis bisa tampil dalam laga AC Milan melawan Genoa pada Minggu 18 April 2021. Rossoneri saat ini menempati posisi runner-up klasemen sementara Liga Italia 2020-2021 dengan raihan 63 poin. Skuad besutan Stefano Pioli masih harus tampil maksimal demi mempertahankan posisi mereka. Syukur-syukur mampu menjegal Inter Milan dari puncak klasemen. AC Milan kabarnya bakal mendapatkan pemain pengganti dari Real Madrid menyusul kegagalan mereka mempermanenkan Brahim Diaz di bursa transfer mendatang. Brahim Diaz yang saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid ini dikabarkan tidak akan dipermanenkan oleh AC Milan dan bakal kembali ke Santiago Bernabeu di akhir masa pinjamannya nanti. Sebenarnya, AC Milan sangat berminat mempermanenkan Brahim Diaz di bursa transfer mendatang. Tetapi, Real Madrid menolak menjualnya dan memilih untuk memulangkan dirinya setelah masa pinjamannya berakhir. Namun AC Milan tak perlu risau. Meskipun gagal mendarkan Brahim Diaz secara permanen, Rossoneri kabarnya akan mendapatkan pemain pengganti dari Real Madrid. Laporan dari Vicacas menyebutkan jika Isco yang merupakan salah satu bintang Real Madrid itu kabarnya telah memutuskan untuk hengkang dari Santiago Bernabeu di bursa transfer musim mendatang.
Menit bermain kabarnya menjadi alasan utama dibalik keputusan Isco ingin hengkang secara permanen dari Real Madrid di bursa transfer mendatang. Isco seakan menjadi pemain pengganti yang disiapkan oleh Real Madrid untuk AC Milan setelah mereka menolak untuk melepas Brahim Diaz secara permanen di akhir masa pinjamannya. Meskipun seakan menjadi pengganti Brahim Diaz, AC Milan tetap harus bersaing dengan 3 klub lain demi bisa memboyong Isco dari Real Madrid. Selain AC Milan, Isco juga dikabarkan masuk ke dalam radar transfer Juventus dan Sevilla yang siap adu sikut demi mendatangkan playmaker berusia 28 tahun tersebut. AC Milan yang meraih kemenangan tandang di pekan ke-30 Liga Italia ternodai dengan kartu merah yang diterima oleh Zlatan Ibrahimovic. Kartu merah diberikan kepada Ibrahimovic secara langsung pada menit ke-60 dalam kemenangan AC Milan atas Parma dengan skor 1-3 pada Sabtu 10 April 2021. AC Milan mampu memberondong 3 gol ke gawang Parma melalui Ante Rebic, Franck Kessie, dan Rafael Leao. Tuan rumah Parma hanya bisa membalasnya dengan 1 gol hiburan dari Riccardo Gaglioli pada menit ke-66. Stefano Pioli yang merupakan juru taktik AC Milan pun menjelaskan duduk perkara striker gaiknya mendapatkan kartu merah. Pioli mengaku sudah berbicara langsung dengan Ibrahimovic terkait apa yang dikatakannya sehingga langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Ia juga memastikan pembicaraan Ibrahimovic kepada pengadil lapangan tidak ada unsur yang menghina. Meskipun demikian, nakoda klub berjuluk Rossoneri juga belum mendengar langsung dari Maresca yang memimpin jalannya laga Parma versus AC Milan. Zlatan mengatakan kepada saya bahwa dia membahas sesuatu dengan wasit untuk sementara waktu, tetapi tidak menunjukkan kurangnya rasa hormat dan sama sekali tidak menghinanya. Saya belum berbicara dengan Maresca, jadi saya tidak tahu, ujar Stefano Pioli dikutip dari laman Football Italia. Zlatan mengatakan kepada saya bahwa hal terakhir yang dia katakan adalah, jadi Anda tidak tertarik dengan apa yang saya katakan? Saya tidak ada di sana, jadi saya tidak tahu, ungkap Pioli. Dengan ini, beredar kabar bahwa Zlatan Ibrahimovic diperkirakan akan mengajukan banding atas kartu merahnya melawan Parma. Hal ini karena striker Milan tersebut yakin wasit salah paham tentang apa yang dia katakan. Kartu merah yang didapatkan pilar AC Milan Zlatan Ibrahimovic dalam laga kontra Parma disebut hanya muncul karena wasit salah mendengar perkataan sang penyerang. Zlatan Ibrahimovic diganjar kartu merah oleh wasit Fabio Maresca saat AC Milan bertandang ke rumah Parma, Stadion Ennio Tardini pada pekan ke-30 Liga Italia 2020-2021 pada Sabtu 10 April 2021. Amanat pengusiran muncul karena Zlatan Ibrahimovic diduga mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada wasit dalam laga yang berkesudahan dengan skor 3-1 untuk keunggulan AC Milan. Tanpa ampun, wasit Fabio Maresca langsung mencabut kartu merah dari saku bajunya pada menit ke-60. Akan tetapi, dugaan penghinaan Ibrahimovic kepada wasit Fabio Maresca dibantah oleh pelatih AC Milan Stefano Pioli. Zlatan bilang kepada saya bahwa ia mendiskusikan sesuatu dengan wasit, tapi tidak menunjukkan kurangnya rasa hormat dan jelas tidak melakukan penghinaan, kata Pioli seperti dilansir dari Sky Sport Italia. Berdasarkan ulasan Sky Sport Italia, kartu merah Ibrahimovic yang memicu kontroversi kemungkinan muncul karena masalah komunikasi semata. Usai mendebat wasit soal insiden pelanggaran, Ibrahimovic kelihatan berkata, jadi Anda tak peduli dengan perkataan saya? Itu tampak aneh. Ibrahimovic mengeluarkan barisan kata tersebut dengan nada menyindir. Satu kata yang disebut menjadi pangkal masalah adalah kata aneh atau dalam bahasa Italia strano. Menurut Sky Sport Italia, Zlatan mengucapkan kata strano, tapi yang sampai ke telinga wasit Fabio Maresca adalah bastardo, yang padanannya dalam bahasa Indonesia bernuansa negatif dan tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Hukuman untuk kartu merah yang lahir karena tindak tak hormat kepada klub pengadil biasanya berupa skorsing larangan bermain dalam 2 pertandingan. Durasi suspensi bisa berkurang menjadi 1 laga lewat jalur banding. Jalan itulah yang kini coba ditempuh Ibrahimovic dan AC Milan. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini memberikan kabar baik bagi penggemar Rossoneri. Manajemen klub sedikit lagi mencapai kesepakatan dengan Zlatan Ibrahimovic yang kontraknya akan habis pada Juni 2021. Dengan Ibra, kami hampir mencapai kesepakatan, hanya ada beberapa detail kecil yang harus diselesaikan, kata Maldini dikutip dari Football Italia. Sky Sport sebelumnya melaporkan AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Zlatan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Ibrahimovic akan
digaji 7 juta euro atau sekitar 119 miliar selama setahun. Adapun laporan Sport Mediaset menyebutkan Ibrahimovic menerima gaji lebih rendah dalam kontrak barunya yang berdurasi setahun, yakni 6,5 juta euro atau sekitar 111 miliar. Akan tetapi, jumlah itu belum termasuk bonus 500.000 euro atau sekitar 8 miliar jika dia membantu Milan lolos dalam Liga Champions. Masalah utama di Milan saat ini adalah negosiasi kontrak dengan sejumlah pemain utama. Selain Ibra, ada Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu yang semuanya akan menjadi agen bebas pada musim panas ini. Saat ditanya apakah Maldini kesal pada para pemain yang kebanyakan meminta kontrak kedua tahun daripada komitmen jangka panjang, ia membantahnya. Ini pilihan yang harus dibuat setiap orang. Saya di sini bukan untuk menilai, saya di sini untuk melakukan yang terbaik untuk klub. Saya juga tahu bahwa Anda membutuhkan dua pihak yang bahagia untuk mencapai kesepakatan, kata Maldini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan timnya sudah melakukan introspeksi diri dan kini siap meraih kemenangan saat jumpa dengan Parma. AC Milan baru saja mendapatkan kekecewaan. Usai jeda internasional, mereka berharap bisa meraih kemenangan saat jumpa dengan Sampdoria. Sayangnya, niatan itu tak terkesampaian. Milan cuma bisa meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Hasil itu membuat Milan kian tertinggal dari Inter Milan. Sekarang ini, setelah Inter Milan menuntaskan laga tundanya membuat mereka unggul 11 angka dari Rossoneri. Usai hasil imbang tersebut, AC Milan sudah melakukan introspeksi diri. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Stefano Pioli. Menurutnya, skuad Milan sudah paham kesalahan apa yang mereka lakukan saat berjumpa dengan Sampdoria. Sekarang, mereka bertekad untuk tidak mengulang kesalahan itu saat jumpa dengan Parma. Sedikit dari segalanya, jawab Pioli ketika ditanya apa salah saat lawan Sampdoria seperti dilansir dari Football Italia. Tapi kami harus fokus pada pertandingan besok sekarang. Jika kami mempertahankan rata-rata poin ini, kami bisa mencapai 80 poin. Pertandingan besok rumit, tuturnya. Fakta bahwa semua orang kecewa ketika kami menampilkan penampilan buruk adalah salah satu hal yang paling saya sukai dari grup ini. Kami tahu kesalahan mana yang telah kami buat dan kami tidak ingin mengulanginya, tegas Pioli. Striker Borussia Dortmund Erling Braut Haaland berpotensi bergabung dengan AC Milan. Rossoneri punya senjata untuk membuat sang mesin gol melabuhkan karir di San Siro. Haaland memang menjadi komoditi panas setiap bursa transfer dibuka. Banyak klub elit Eropa yang berebut tanda tangan pemuda 20 tahun asal Norwegia itu. Milan menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengannya. Apalagi Rossoneri diperkuat rekan senegaranya Jens Peter Hauge. Hauge secara tidak langsung membujuk Haaland main di San Siro. Dia yakin sahabatnya itu akan cocok dengan sepak bola di negeri Pisa. Saya pikir dia memiliki kualitas untuk bermain di Italia. Dia akan sangat senang di sini karena dia kuat dan cepat, kata Hauge dikutip dari Football Italia. Usut punya usut, Hauge melabuhkan karir ke Milan karena bisikan Haaland. Dia sempat mengobrol dengan Haaland saat didekati oleh Rossoneri. Tanpa ragu, Haaland menyarankan untuk menerima tawaran dari AC Milan. Hauge akhirnya mengikuti saran sahabatnya untuk meniti karir di klub juara Liga Champions 7 kali itu pada musim panas lalu. Kami banyak mengobrol, kami saling mengenal dengan baik, ada banyak klub yang tertarik pada saya, kata Hauge. Saya berbicara dengannya tentang Milan dan dia merekomendasikannya kepada saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa ini akan sulit, tetapi saya akan melakukannya dengan baik, ucapnya. Hauge kini menjadi salah satu pemain penting untuk AC Milan. Dia sudah menyumbang 2 gol dalam 18 pertandingan Liga Italia sejauh ini. Penggawa Real Madrid Lucas Vazquez tengah mengalami dilema setelah dirinya memperoleh opsi yang sulit. Lucas Vazquez berada dalam situasi wajib memilih, yakni setia bersama Real Madrid atau menuruti godaan yang dilakukan oleh AC Milan. Sebagaimana yang diketahui, belum lama ini pemain yang mengemban tugas sebagai winger itu menegaskan bahwa dirinya ingin tetap setia bersama Real Madrid. Ikrar kesetiaan itu ia lakukan sehubungan dengan banyak klub yang menaruh minat kepadanya. Sebut saja Chelsea, MU hingga AC Milan sudah ngantri untuk mendapatkan jasa Lucas Vazquez. Tetapi, Vazquez tampaknya telah mengesampingkan kemungkinan pindah dari Real Madrid, sebab dia menyatakan ingin selalu menjadi pemain di Los Blancos. Saya berkonsentrasi penuh dengan kondisi saat ini. Saya sangat menikmati diri saya musim ini karena saya bermain dan itulah yang membuat saya bahagia, ujar Lucas Vazquez dikutip dari laman Sport Mall. Perpanjangan kontrak, saya akan selalu menjadi pemain Real Madrid, lanjutnya. Sebagaimana yang diketahui, kontrak pemain asal Spanyol itu akan usang pada Juni 2021 nanti bersama Real Madrid. Sejauh ini belum ada kontrak baru yang ditandatangani Vazquez di Madrid.